Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa walah. Amma ba'd. Kali ini Mas Faiz akan menjawab pertanyaan, bolehkah kita mendahulukan orang lain untuk sholat di shaf depan? Atau kalau dibalik pertanyaannya, benarkah shaf depan itu hanya untuk orang yang sudah sepuh? Nah, seperti kasus yang pernah terjadi. Pertama, tentunya yang namanya hukum fikih itu akan bertentangan dengan tasawuf, ini sudah biasa. Kemudian hukum akan bertentangan dengan HAM, dan juga hukum akan bertentangan dengan etika atau adab. Itu perlu kita pahami. Jadi, secara etika atau adab kita akan secara spontan mempersilahkan orang yang sudah sepuh atau yang lebih kelihatan rapi, kelihatan mantap untuk sholat di shaf depan, entah shaf 1 ataupun shaf 2. Nah, bagaimana kriterianya? Ini terlepas dari kriteria imam, karena kalau imam maka kriterianya adalah jelas, dia harus yang paling banyak hafalannya, fasih, dan paham hukum fikih, sehingga ketika terjadi sesuatu dia tahu apa yang harus diambil keputusan. Itu untuk imam. Maka secara fikih pula yang berdiri di belakang imam adalah orang yang speknya kira-kira mirip sama imam, yaitu juga orang yang hafal banyak, fasih, dan tahu hukum fikih, sehingga ketika terjadi sesuatu dia pun tahu apa yang harus dikerjakan. Begitu. Lalu bagaimana dengan shaf sekitarnya? Maka kita utamakan dulu untuk shaf yang dekat dengan imam itu adalah orang yang speknya sama dengan imam. Seperti tadi, kita boleh mempersilahkan untuk orang yang sebagai katakanlah wakil imam, ya, itu untuk baris di sebelah yang dekat dengan imam. Lalu sisanya, maka ini boleh saja siapapun, tanpa memandang apakah itu pakaiannya yang bagus, umurnya yang lebih sepuh, atau bagaimana. Nah, tentu secara etika kita boleh mempersilahkan orang untuk sholat di dekat dengan barisan tengah. Tetapi untuk barisan 1-2 ini, alangkah baiknya ini adalah menjadi barisan yang menjadi rebutan kita ketika sholat. Jadi termasuk fastabiqul khairat itu kita rebutan untuk ketika sholat itu ada di shaf 1 ataupun shaf 2, karena itu mempunyai pahala yang istimewa dibandingkan dengan shaf belakangnya. Begitu. Dalam kitab andalan kita, kitab Qaidah Fikih Usul, yaitu Mabadi Awaliyah juz 2, dikatakan oleh Syekhul Mu'allif dalam Al-Qaidatur Rabi'ah wal Ishrun, al-isaru fil ibadati mamnu. Jadi mempersilahkan orang atau mengalah, ya maksudnya mengalah dalam hal ibadah itu dilarang, mamnu. Al-amsilah minha al-isaru bis-saffil awal. Jadi mempersilahkan orang untuk kamu aja yang di shaf awal. Itu menurut Syekhul Mu'allif itu termasuk pekerjaan yang dilarang. Jadi sekali lagi, shaf 1 dan shaf 2 itu adalah shaf incaran, dan idealnya itu boleh dijadikan rebutan. Dengan pengecualian seperti tadi, untuk orang yang dalam tanda kutip menjadi wakil imam tadi, maka boleh kita persilahkan untuk baris di baris tengah dan depan. Lah, ataupun kita juga sadar diri, ilmu saya kurang, kalau ada terjadi sesuatu saya pun nggak bisa menggantikan imam, maka boleh kita mempersilahkan orang yang lebih layak untuk dengan husnudzon lebih layak untuk baris di depan. Kalau anak-anak bagaimana? Nah, para guru-guru kita sudah memberikan contoh untuk anak-anak itu ditaruh di pinggir atau dengan baris yang dipisah-pisah. Jadi jangan anak-anak ditaruh di baris paling depan tengah. Nah, contoh lain dari larangan untuk mempersilahkan orang lain dahulu untuk mengalah dengan orang lain dalam hal ibadah adalah wal isaru bima'it taharati wa yusatirul aurah. Jadi tidak boleh mengalah dalam hal memakai air suci, misalkan untuk wudhu sampean aja ndak. Kalau kebutuhan air suci itu untuk sholat, maka kita pun harus juga rebutan, karena tujuannya adalah memenuhi kewajiban. Wa yusatirul aurah.
terus misalnya cuman ada sarung satu, terus kamu aja yang ikut jamaah, aku tak nanti aja setelah kamu jamaah. Ya enggak. Kalau kita yang punya sarung cuman satu, maka yang punya itu yang seharusnya memakai duluan. Dan ada contoh lagi dari muallif, minha al-isaru bi qada'i hajatin al-muhtaji ka it'amil masakin wal yatama. Jadi ada pula contoh bahwa jangan mengalah dalam hal membantu orang lain, ataupun seperti contohnya memberikan makan kepada orang miskin dan anak yatim. Dan hal ini mari kita berlomba-lomba. Maksudnya seperti itu. Jadi bisa dipahami, jawabannya adalah itu tadi. Pertama, kita tidak boleh mengalah dalam arti memberikan soft 1 dan soft 2 kepada sembarang orang, karena itu adalah soft yang mulia yang menjadi rebutan kita. Dan jawaban kedua, kita boleh mendahulukan orang dengan jawaban husnudzon bahwa dia lebih layak untuk jika terjadi sesuatu menjadi penggantinya imam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.